teman-teman, back again with me, Emma di podcast dalam ruang. Nah, jadi hari ini gue akan membahas satu pembahasan yang sangat relate abis dengan Gen Z. Apa tuh ya kira-kira? Betul banget ya, FOMO. Menurut gue, FOMO itu gak akan jauh-jauh dari Gen Z, ataupun Gen Z gak akan jauh-jauh dari FOMO. Coba deh gue tanya, siapa sih yang gak pernah FOMO? Coba angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan ya guys, udah pasti. Karena menurut gue, kayak 95% populasi Gen Z di dunia ataupun di Indonesia itu udah pasti FOMO. Termasuk gue. Gue adalah orang yang cukup FOMO, apalagi kalau soal kuliner dan juga soal matcha. Karena gue sangat mencintai dan gue sangat menyukai matcha. Kalau misalnya boleh pacaran sama matcha, gue pengen pacaran sama matcha aja. Kayak karena gue udah suka matcha tuh kayak long time ago gitu loh guys. Gue udah lama banget suka sama matcha kan. Kayak pokoknya kalau misalkan ada coffee shop ataupun brand kecintaan gue dah feel matcha ngeluarin series matcha terbaru, itu gue kayak gue pengen banget setiap kali gue jalan ke Braga terus gue ngeliat film matcha di sana, gue kayak should I buy? Haruskah gue yang membeli? Haruskah gue mencoba? Haruskah gue? Padahal rasanya kayak gue nggak pengen banget, gue nggak perlu banget karena mungkin di suatu kondisi uang gue habis, suatu kondisi gue lagi batuk, suatu kondisi gue lagi emang gak pengen aja. Tapi itu gue FOMO. Dan menurut kalian FOMO itu hal yang baik atau hal yang buruk? Kalau menurut gue sih ada hal baik dan hal buruknya ya. Tapi coba kita bedah dari hal buruk ya terlebih dahulu. Nah kalau misalnya dari sisi buruknya nih, kalian FOMO sama suatu barang ataupun suatu tempat, misal Blok M. Siapa di sini yang nggak tahu Blok M? Kata gue di situ surganya Gen Z sih. Nah, apalagi tempat yang waktu itu sempat rame, apa ya namanya? Sarang semut, yang apa sih? Yang ngantri sampai panjang banget buat masuk ke dalam itu loh, karena konsepnya tuh ya sarang semut gitu. Tapi menurut gue emang bagus sih, dan oke lah kalau misalkan kalian penikmat interior. Cuman ada beberapa orang yang bilang kalau misalkan coffee shop itu tuh kayak biasa aja, ataupun bagus, biasa aja, bagus, jelek, ataupun sebenarnya itu tuh tergantung masing-masing dari kita ya. Nah itulah sisi buruknya dari FOMO itu, kalau misalkan itu gak sesuai sama ekspektasi kita. Kita malah jadi marah, kita kayak ternyata kayak gini doang, ternyata biasa aja. Nah yang kita salahin apa? Yang bikin viral tersebut, atau mungkin kita salahin tempat tersebut karena ternyata tuh yang nggak pantas buat viral, nggak pantas untuk kita FOMOin. Nah, di sini gue ada triknya nih, trik untuk mengatasi kefomoan itu. Coba disiapin ya teman-teman semua catatannya, pensil, dan karena ini tuh menurut gue instruksi yang sangat daging dan yang sangat kalian harus ikuti. Instruksinya adalah kita harus menerapkan konsep JOMO. JOMO. Apa tuh JOMO? JOMO dan FOMO. JOMO adalah joy of missing out. Kayak konsepnya gimana tuh? Kita senang, tapi senang karena ketinggalan event ataupun ketinggalan yang lagi viral. Nah, jadi gini nih. Semisal nih, kalian mau beli barang ataupun makanan tersebut. Nah, itu makan tersebut atau barang tersebut tuh bikin kalian happy atau enggak sih? Atau cuman buat menuhin gengsi, kekepoan, menuhin FOMO kalian, atau hanya menguras dompet kalian aja. Coba kalian pikir-pikir lagi deh, kalau misalkan kalian udah mulai FOMO nih kayak gue pengen banget gitu. Nah, sisi positifnya adalah kalau misalkan nih kalian lagi bingung pengen makan di mana, lagi pengen beli apa nih buat kado teman kalian, coba deh kalian ikutin kefomoan kalian daripada cuma dijawab terserah. Nah, siapa tahu kan dengan kalian mengikuti kefomoan kalian ke tempat yang viral, ternyata jackpot nih dapatnya nih, kayak ternyata enak, ternyata bagus, dan kan malah seneng. Nah, menurut gue itu adalah salah satu hal positif dari kita FOMO. Nah,
Kayaknya pembahasannya sampai sini aja ya tentang FOMO. Gue mau ngingetin aja nih ke kalian nih. Kalian boleh FOMO, tapi jangan lupain JOMO-nya. Karena kalau misalkan FOMO terus menerus, itu akan mengakibatkan overconsumption, dimana ya kan itu berlebihan bro menurut gue. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune terus, jangan lupa ikutin podcast Dalam Ruang. Sekian, gue Emma. Bye-bye.